Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Saudaraku, terbukanya batiniah kita atau mata batin kita itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dijangkau oleh mata zahir ini. Mata zahir ini akan bisa menangkap, bisa melihat sesuatu yang bisa terjangkau, yang ada di depan kita. Yang ada di depan kita kalau sudah terlalu jauh itu pun belum tentu bisa dilihat, saudaraku. Tapi mata batin ini akan bisa melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir. Contohnya energi. Bagaimana cara melihatnya? Apakah kalau melihat itu, sebetulnya kalau kita berbicara kebatinan, ya yang dimaksud melihat itu merasakan, saudaraku. Merasakan ya. Sebetulnya itu. Nah, dan juga melihat itu ya dengan visualisasi seperti itu. Ini sangat penting dan perlu diketahui, saudaraku, karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah ilmu hikmah, bukan ilmu hitam, bukan ilmu apa-apa ya. Ilmu hikmah, ilmu kebaikan, ilmu untuk menolong orang, ilmu untuk jaga diri, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ilmu yang aneh-aneh, sebetulnya bukan. Hanya saja orang di zaman sekarang karena terlalu banyak oknum, terlalu banyak hal-hal yang membuat orang itu terdoktrin dengan secara otomatis, sehingga orang itu ketika berbicara ilmu hikmah, berbicara wirid, berbicara zikir, itu akan berpikir yang negatif, akan berpikir ini perdukunan, ini dunia kemusyrikan, ini dunia ini itu, yang sebetulnya ini doktrin yang salah. Baik itu didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun terdoktrin dengan dirinya sendiri atau dengan pikirannya sendiri, saudaraku. Karena terlalu banyaknya melihat oknum seperti itu. Melihat oknum sehingga pikiran ini terdoktrin oleh pikiran kita sendiri. Nah, seperti itu. Padahal ilmu hikmah itu ada ilmu yang luar biasa, ilmu untuk kebaikan, ilmu untuk menolong orang, ilmu untuk menolong dirinya sendiri, keluarga dan lain sebagainya, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu mengajarkan kesabaran buat kita, karena ilmu hikmah itu bukan ilmu yang gerusa-gerusu. Makanya ketika ada orang kepengen kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan cara instan itu tidak mungkin ya. Yang namanya ilmu hikmah nanti pasti kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir ataupun batin, kalau kita itu sudah berlatih kesabaran menanti pemberian Allah ya, dan selalu berdoa. Karena kalau hanya menanti tidak mau berdoa, kalau hanya berusaha tapi tidak usaha zahir saja, tidak usaha batin, itu sama saja sombong, saudaraku. Ya. Contoh orang yang terbuka mata batinnya itu akan punya manfaat seperti ini. Saya tak cerita diri saya pada waktu itu ya. Ada orang kehilangan jam. Ada orang kehilangan HP. Ini yang sudah saya sering ya pengalaman saya intinya ya. Ada orang kehilangan emas. Ada orang kehilangan ya sebenarnya banyak lah. Ketika orang itu bertanya, maka saya jawabnya saya tidak tahu, namun saya akan mencoba
meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, barangkali nanti apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat itu benar. Nah, ketika orang itu bertanya, saya jawab, itu jam kamu ada di bawah kayu bakar yang tertumpuk. Ini yang sudah saya rasakan. Ini kayu jati yang tertumpuk ya. Padahal saya juga tidak pernah menanyakan kamu dari mana tadi, kemarin dari mana, tidak pernah. Hanya ketika ada orang yang bertanya, kok saya tiba-tiba kepengen sekali ngomong seperti itu. Batinnya itu mengatakan seperti itu, batinnya itu olah-olah melihat ada di sana itu. Ada gambarnya itu, maksudnya ada bayangannya sehingga itu pohon kayu bakar jati itu di bawahnya ada jamnya. Barangkali itu betul, silahkan dicoba dulu, dilihat sana. Nah, ternyata benar. Kemudian ada siswa yang kehilangan HP yang sudah dicari bareng-bareng sama anak satu kelas. Di laci, di tas dan lain sebagainya sudah dilihat, sudah dicari dan tidak ada, anaknya nangis. Kemudian ketika dia ngomong kepada saya, ternyata batin saya mengatakan tidak hilang, nggak usah nangis. Di mana? Di laci. Sudah saya cari Pak, dilihat lagi sana. Ternyata ada. Kenapa kok tadi tidak ada ketika dicari? Nah, itu banyak sesuatu. Karena sebuah barang itu bisa tidak kelihatan ketika ada sosok gaib yang ngeledek ya. Artinya ketika barang ini ditutupi oleh yang gaib-gaib, itu juga akan tidak kelihatan, saudaraku. Kenapa ditutupi? Bisa jadi ngeledek atau bisa jadi anak itu berbuat hal-hal yang tidak senonoh atau apapun ya, sehingga ada gaib yang tidak suka atau mungkin jin yang tidak suka, akhirnya ditutupi biar kapok orang anak itu tidak intinya dikerjain seperti itu. Pada kenyataannya apa yang saya sampaikan, ketika anak itu ngecek di sana ternyata iya Pak, ada di laci. Padahal tadi sudah diobrak-abrik sama sampah kecil-kecil yang ada di laci, enggak ada Pak. Nah itu. Ya kalaupun misalnya tadi belum dicari pun, saudaraku, ya. Kalau batin saya ternyata mengatakan seperti itu, ternyata dilihat di sana ada. Nah itu kan salah satu manfaat daripada kebatinan orang yang terbuka seperti itu. Ada lagi, ini cerita beneran, bukan lagi dobol ya. Jadi pada waktu saya sedang bersama teman, tiba-tiba ada perasaan yang tidak enak. Ya, ada perasaan tidak enak, ada debaran dada, ada getaran dan lain sebagainya. Maka saya berpikir, ada apa ya ini? Ketika saya merenung sejenak untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan zahir ini karena itu jauh di sana, firasat mengatakan bahwa saya sedang istilahnya bahasanya ginilah ya, saya lagi dijelek-jelekin di sana ya, yang intinya dijelek-jelekin dan ada sedikit ancaman kayak gitu kan. Pada waktu itu saya punya nomornya karena orang yang menjelek-jelekan itu orang saya sendiri, orang yang ada di sini tapi sedang bekerja di seberang. Saya telepon karena firasat saya mengatakan dari sana dan orangnya ini. Ketika saya telepon, dia kaget dan akhirnya takut dia. Lah kok tahu? Saya tahu karena rasanya saya seperti itu. Benar dan tidaknya itu saya sih tidak tahu. Itu benar apa enggak? Ternyata betul, iya. Sedang membicarakan panjenengan, Pak. Nah itu. Nah maka ini sebetulnya mata batin itu sangat penting, saudaraku. Silahkan kita buka saja ya untuk mata batin kita tajamkan firasatnya, kita tajamkan sasmita kita agar bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Caranya bagaimana? Sudah saya sering sampaikan, untuk membuka mata batin yang paling mudah dan
dan itu islami, yaitu dengan membaca sholawat adrikni atau adrikiyah yang bunyinya as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolat hilati adrikni. Itu dibaca 9 kali ketika habis sholat fardu 5 waktu dan dibaca 9 kali sebelum tidur. Insya Allah nanti akan terbuka sedikit demi sedikit. Tapi perjalanannya berbeda-beda saudaraku. Setiap wadah manusia itu berbeda-beda. Ada yang langsung terbuka, ada yang pelan-pelan, ada yang lama sekali baru terbuka. Maka itulah fungsi daripada ketika kita berwirid harus istiqomah dan harus terus menerus. Tidak hanya membaca 5 kali sudah nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya. Nah, ini pemikiran yang salah saudaraku ya. Jadi silakan untuk saudaraku yang mata batinnya belum terbuka, silahkan bisa dibuka. Mudah-mudahan barokah manfaat, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.